Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di sini dengan Pak Edi Rawan. Di sini saya diamanatkan untuk membimbing dan mengajar tentang mata kuliah yang berkaitan dengan teori ekonomi mikro. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis perilaku konsumen, di mana dari analisis perilaku konsumen ini kita melihat dari pendekatan kardinal serta konsep utilitas maksimumnya. Baik, yang pertama kita akan melihat apa sih konsep dari pendekatan kardinal untuk melihat daripada perilaku konsumen tersebut. Yang pertama, dari pendekatan kepuasan kardinal ini memberikan penilaian bersifat subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya tinggi rendahnya suatu barang ini tergantung pada sudut pandang subjek yang memberikan penilaian tersebut, yang biasanya berbeda ya penilaian dengan orang lain. Nah, penilaian ini artinya secara subjektif dia bersifat kuantitatif. Artinya untuk pendekatan kardinal ini kepuasan konsumen itu bersifat kuantitatif, artinya dihitung berdasarkan nilai kuantitatif. Nah, jadi pendekatan ini bertolak, artinya bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen itu dapat diukur secara kuantitatif. Dan kemudian ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui secara bersama dan dipahami secara bersama juga sebelum melangkah lebih jauh tentang pendekatan kardinal ini. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep dari arti daripada utility tersebut. Nah, utility atau kepuasan ini adalah nilai atau kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, jadi utilitas ini menunjukkan seperti kepuasan relatif yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Nah, yang kemudian konsep berikutnya yang harus kita ketahui adalah tentang total utility. Nah, total utility atau istilahnya adalah total utilitas ini merupakan adalah kepuasan total dalam mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa. Yang kemudian yang terakhir MU atau marginal utility, yang dimana tambahan kepuasan yang diperoleh dalam menambah suatu barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, jadi utilitas marginal ia menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketahui juga tentang hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Ini merupakan hukum konsep dasar tentang pendekatan kardinal untuk mengetahui kepuasan konsumen tersebut. Yang pertama, hukum daripada hukum utilitas marginal yang berbunyi bahwa semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi pada suatu periode tertentu, maka semakin menurun. Artinya menurun tambahan kepuasan. Itu konsep daripada marginal utility. Atau ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi itu meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin menurun atau semakin berkurang. Nah, hukum ini dapat kita lihat di grafik di sebelah bahwa kurva yang di atas itu menunjukkan tentang total utility, kemudian kurva yang di bawah menunjukkan tentang marginal utility. Nah, artinya bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen pada suatu titik tertentu, maka akan semakin rendah. Ini menunjukkan bahwa hukum utilitas marginal sesuai dengan hukum bunyi daripada hukum utilitas marginal tersebut mengatakan bahwa ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi itu meningkat, artinya utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Nah, yang kemudian yang akan kita pelajari di bab ini tentang pemaksimuman utilitas, artinya meningkatkan kepuasan seorang konsumen dari pendekatan kardinal. Nah, dalam hal pemaksimuman atau peningkatan daripada nilai guna total, istilahnya syarat pemaksimuman utilitas adalah jika konsumen berada dalam
keadaan yang pertama, seorang akan memaksimumkan utilitas dari barang-barang yang dikonsumsikannya. Nah, apabila perbandingan utilitas marginal ini berbagai barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga-harga barang-barang tersebut. Yang kemudian adalah syarat yang berikutnya adalah seseorang akan memaksimumkan utilitas atau kepuasannya dari barang-barang yang dikonsumsikannya apabila utilitas marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsikannya. Nah, jadi syarat pemaksimuman utilitas adalah setiap rupiah yang dikeluarkan atau setiap biaya atau pendapatan dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Nah, sekarang kita lihat contoh di mana total utilitas dikasih kode TU itu merupakan fungsi daripada key. Kemudian total utilitas atau istilahnya total utility ini ya, itu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang-barang tertentu. Kemudian margin utility, kemudian MU atau istilahnya margin utility itu didapati daripada delta TU per delta Q, artinya perubahan total utility dibagi dengan perubahan daripada kuantitas. Yang kemudian keseimbangan konsumen. Untuk tercapainya kepuasan konsumen, artinya kepuasan memaksimumkan daripada konsumen mengkonsumsi dalam barang, maka harus memenuhi syarat keseimbangan. Nah, syarat keseimbangan atau syarat kepuasan maksimum adalah tujuan objektif. Artinya tujuan syaratnya adalah M marginal utility X atau MUX dibagi dengan PY. Artinya marginal utility dibagi dengan harga PY atau marginal dari barang X itu dibagi dengan PX daripada harga PX sendiri. Dan begitu seterusnya, MUN per PN, artinya marginal utility dari barang N dibagi dengan harga daripada atau P dari PN tersebut. Nah, untuk melihat daripada contoh yang ini perlu kita mengetahui rumus-rumusnya ya, artinya formulasi daripada tentang keseimbangan konsumen. Di sini udah saya tuliskan tentang pendapatan untuk maksimal konsumen. Itu lihat daripada M, yaitu M ini adalah semacam pendapatan ya, simbol daripada pendapatan itu sendiri, di mana PX atau harga daripada barang X itu dikali dengan kuantitas X, kemudian harga daripada PY itu dikali dengan dikali dengan barang daripada KX. Kemudian dan begitu seterusnya, PN, KN sampai dengan M sampai dengan pendapatan. Nah, contoh yang berikutnya adalah tentang hitung-hitungan di konsep bagaimana sih memaksimumkan daripada kepuasan daripada konsumen tersebut untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, di sini kita melihat beberapa contoh bahwasanya diketahui bahwa PX sama dengan 2, yang kemudian PY sama dengan 1, kemudian M sama dengan 12. Maka syarat daripada keseimbangan pemaksimuman kepuasan adalah MUX dibagi dengan PX atau MUY dibagi dengan PY. Artinya margin utility dari barang X dibagi dengan harga daripada X atau margin utility daripada barang Y dibagi dengan barang Y tersebut. Nah, dalam tabel ini kita akan melihat bahwasanya ada beberapa kasus ya. Pertama, key yaitu barang dari 1 sampai dengan 9, ya, kemudian MUX atau kepuasan daripada X itu sendiri sampai dengan 4, artinya menurun dari peningkatan 19 sampai dengan angka 4. Yang kemudian MUY dibagi dengan 1, di mana 1 ini merupakan harga daripada PY itu sendiri. Nah, kalau kita merujuk daripada konsep dan formulasi daripada keseimbangan kepuasan daripada konsumen, maka
Pemaksimum kepuasan terjadi ketika lagi sekali MUX dibagi dengan PY sama dengan PMUY dibagi dengan PY. Nah, dalam hal ini 20 dibagi dengan 2 itu sama dengan 10 dibagi dengan 1 sama dengan 10 kalau kita menghitung secara matematikanya berdasarkan dengan formulasinya. Nah, pendapatan ini atau pendapatan untuk memaksimum kepuasan, maka kita masukkan ke rumus tadi seperti M P X dikali dengan QX plus PY, yang kemudian PY dikali dengan QX. Kalau kita masukkan angka-angkanya, PX itu merupakan harga daripada X, itu tadi PX-nya sama dengan 2, yang kemudian QX itu barang atau jumlah pada kuantitas sama dengan 5. Maka ditambah daripada apa tambahnya PY, itu harga daripada Y. PY sebanyak 1, yang kemudian QY atau harga atau jumlah daripada Y itu sebanyak 3. Makanya secara matematikanya ketika kita melihat ini, maka dimasukkan dan dibagi dengan nilai daripada QX itu sendiri. Nah, total utility atau total di kepuasan tersebut artinya MUX dikali dengan QX yang kemudian plus MUY plus KY, maka didapati 20 kali 5 plus 10 kali 3 akan menghasilkan 100 tambah 3 sama dengan 130. Jadi 130 ini adalah merupakan keseimbangan kepuasan yang diperoleh oleh konsumen pada saat memperoleh daripada barang X dan Y tersebut. Nah, walaupun pendekatan ini telah berhasil menyusun formulasi fungsi permintaan secara baik, tetapi pendekatan ini masih semacam dianggap mempunyai beberapa kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama, sifat subjektif dari daya guna dan tidak adanya alat ukur yang tepat dan sesuai. Yang kemudian constant marginal utility of money, artinya semakin banyak memiliki uang, maka penilaian terhadap uang itu semakin rendah. Yang kemudian diminishing marginal utility ini sangat sulit diterima sebagai aksioma sebab penilaian dari segi psikologi yang sangat sukar. Ini merupakan beberapa kelemahan dan kritikan dari pendekatan kardinal untuk melihat kepuasan konsumen itu sendiri. Baik, itu dari saya penjelasan yang singkat, semoga dipahami dan dimengerti. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya di e-learning ya, dan insyaallah saya akan jawab semampu mungkin. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.